لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, DKM Masjid Salman Al-Farisi dan jamaah salat maghrib yang saya muliakan, dan semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan kita tuturkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita bingkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita kali ini dengan bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Harapan kita termasuk dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada qudwah kita, manusia yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat dan juga diminta oleh panitia pada kesempatan kali ini adalah berinvestasi di dalam dakwah. Investasi di dalam dakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu investasi yang paling menarik di kehidupan yang fana ini adalah investasi di dalam dakwah. Kenapa demikian? Karena investasi ini tidak harus menggunakan harta kita. Semua kita bisa berinvestasi. Yang punya harta dengan harta, yang punya pikiran dan ide serta wacana dengan ide-ide gemilannya, yang memiliki ilmu dengan ilmunya. Ustaz, saya hanya bisa ngatur mobil di parkiran dengan kemampuan memanage parkirnya. Semua bisa berinvestasi. Dan inilah investasi yang paling menguntungkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui Anda, itu lebih baik, lebih mahal, dan lebih tinggi daripada unta merah yang masih muda. Dan unta merah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kendaraan darat terbaik pada saat itu. Jadi kalau dikiaskan ke masa ini, kira-kira apa? Lamborghini berapa M? 6M. Dan kita sepakat Lamborghini bukan mobil termahal pada saat ini, tapi oke lah, sebagai simbol prestis orang kaya di Jakarta itu sekarang Lamborghini. Jadi itu lebih baik daripada Lamborghini.
Dan Nabi katakan lebih baik, bukan setara. Jadi kalau misalnya di dalam kajian ini ada satu saja orang yang tergugah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah bicara 20 orang, nggak usah bicara 10 orang, satu saja, maka seluruh pihak yang punya andil dalam menyelenggarakan kajian pada malam hari ini, omsetnya lebih mahal daripada Lamborghini. La yahdi Allahu rajulan, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada unta merah yang masih muda, simbol kekayaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhenti sampai di sini saja. Nabi lanjutkan dalam hadis Bukhari, hadis yang sangat terkenal, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amalu." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Illa min salat, kecuali dari 3 hal, 3 amalan. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah, sedekah yang mengalir. Kalau bangun masjid, selama masjid itu digunakan, dipakai orang sholat, maka antum dapat pahalanya. Oke, kita nggak bisa buat masjid, kita buat tempat wudhunya deh. Maka setiap orang yang berwudhu di tempat tersebut, kita dapat pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita yang mengaspal jalan raya depan komplek kita, setelah kita meninggal dan jalan itu masih digunakan oleh para pejalan kaki atau para pengguna jalan, maka pahala itu tidak pernah berhenti mengalir ke rekening pahala kita. Yang kedua, wa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan orang la ilaha illallah, maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah berada di alam kubur, selama mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ketika anak itu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur kita. Dan yang kita garis bawahi dari hadis di atas adalah wa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi dakwah itu harga mati, apalagi ngaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf ayat 108? Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk mensosialisasikan di hadapan masyarakatnya, di hadapan warganya, di hadapan umatnya. Ini tuh jalanku. Ini jalan Rasul. Apa yang dimaksud jalan Rasul? Ad'u ila Allah 'ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Jadi jalan Rasul itu dakwah. Lalu Allah menutupnya, ana wa man ittaba'ani. Bilang ke mereka, wahai Muhammad, ini jalanku dan jalan setiap pengikutku. Jadi aku pengikut Rasul, nggak berdakwah, dipertanyakan kebenaran klaimnya tersebut. Ngaku pengikut Rasul, nggak punya waktu untuk dakwah, kayaknya perlu
ditinjau ulang deh Pak. Karena Allah yang menyatakan, bilang ke mereka, ana wa manittaba'ani. Ini jalanku dan jalan setiap pengikutku. Pengikut Nabi harus bergabung dalam kafilah dakwah. Harus punya andil, harus punya waktu, harus curahkan tenaga, harus keluar uang yang punya uang. Yang punya ilmu harus dibagikan tuh ilmu. Ana wa manittaba'ani. Kalau kita nggak punya waktu, mohon maaf, kalau kita harus diragukan. Walaupun rajin sholat ke masjid, hadirin. Oh, kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak pernah nggak di masjid. Jam 2 bangun malam, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, puasa Nabi Daud, rajin infak dan sedekah, tapi nggak tertarik sama sekali untuk membantu dakwah. Perlu ditinjau ulang, benar nggak tuh pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan, sehebat apapun amal ibadah kita, kalau kita nggak berdakwah, rugi kata Allah, rugi. Surat yang sudah kita hafal bareng-bareng, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Yang membuat kita berangkat surga, Allah memberikan pengecualian. Apa pengecualiannya? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Berhenti sampai di sini ayatnya? Ya. Kan ada kelanjutannya. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Dan saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Dan memberikan nasihat itu bagian dari dakwah. Mengajak orang kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Jadi kalau kita cuma ngambil yang dua depan aja, rugi kata Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita hanya beriman, hanya beramal soleh, belum cukup. Karena ayatnya nggak berhenti sampai di situ, masih ada kelanjutannya. Rugi besar. Bayangkan, udah pengakuan kita sebagai pengikut Rasul diragukan, rugi kata Allah Jalla wa'ala. Rugi. Allah yang berfirman. Padahal kan udah beriman tuh Pak Ustaz, iya udah beriman. Udah beramal soleh, iya udah beramal soleh. Udah rajin sholat, udah puasa, udah berhijab, udah beribadah, udah berzikir, udah rajin baca Quran, khatamnya setiap 3 hari sekali. Tapi kalau nggak saling memberikan nasihat, kalau nggak berdakwah, kalau nggak ngajak, innal insana lafi khusrin, rugi kata Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah membuat kita berpikir, ketika kita aktif di dakwah atau kita terjun di dunia dakwah, kita sedang membuktikan kelayakan kita sebagai pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sedang berusaha agar kita lolos dari lubang kerugian. Karena hanya dengan cara ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus investasi di dakwah kita.
Hadirin, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, saya kan nggak punya ilmu. Ada yang punya ilmu, saya nggak bisa bicara nih Pak Ustaz. Ilmunya juga masih cetek. Tapi kalau saya nggak berdakwah, saya diragukan menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya dicap sebagai seorang yang rugi. Terus gimana solusinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana cara investasi di dalam dakwah? Cara investasi di dakwah, hadirin, yang pertama tentu saja harus belajar, harus rutin datang ke majelis ta'lim. Karena ulama mengatakan faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Kita nggak punya duit, nggak bisa sedekah. Kita nggak punya ilmu, gimana mau dakwah? Pasti berantakan tuh dakwah. Makanya kan Allah dalam surat Yusuf ayat 108 di atas mengatakan bahwa dakwah nggak bisa dipisahkan dengan ilmu. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ya sama, antum mau investasi di bidang lele, kan harus baca buku lele dulu. Itu lele loh. Apalagi akhirat. Masa nggak baca buku panduan? Masa nggak ngaji dulu, langsung tiba-tiba turun ke kancah dakwah? Nggak bisa. Lu kasih apa? Harus belajar. Harus ngaji, harus duduk. Karena dakwah tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Orang yang nggak punya nggak bisa membeli. Atau mau investasi di dunia properti tapi nggak ngerti dunia properti, dimainin orang terus, dikerjain. Yang jago-jago aja sebagian sekarang gulung tikar. Atau mau investasi di dunia batu bara, nggak punya ilmu, fatal. Banyak yang tutup batu bara. Itu pengalaman itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nomor salah, berapa untuk habis. Begitu juga kalau kita ingin dakwah harus punya ilmu, hadirin. Harus punya ilmu. Nah, yang kita sayangkan sebagian saudara-saudara kita, dan mungkin kita juga, semoga Allah mengampuni dosa kita semua, itu berdakwah tanpa ilmu. Kita katakan kita support niat antum, tapi antum harus belajar. Bagaimana antum mengobati orang kalau antum nggak ngerti ilmu kedokteran? Begitu juga. Bagaimana kita mau mengobati kesyirikan yang ada di tengah saudara kita, ritual ibadah tidak ada tuntunannya, kemaksiatan yang dia kerjakan, kalau kita nggak tahu ayat atau hadisnya. Dan hukum berdakwah tanpa ilmu haram dalam Islam. Nggak boleh, dosa kita. Harus belajar. Jadi kalau kita mau invest, harus punya waktu duduk di majelis taklim. Itu cara investasi yang pertama. Langkah pertama mau investasi dakwah, belajar. Langkah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari skup yang paling kecil yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Jadi dakwah tuh nggak harus buat pengajian seperti ini, nggak harus jadi khotib Jumat, mulai dari keluarga kita. Antum bapak-bapak, istri yang pertama kali didakwahin, orang tua, anak, nah itu. Dan target nggak usah muluk-muluk, pokoknya target saya khatam Sahih Bukhari, harus begitu. Target simple, istri sama anak ngerti sholat dari saya, itu targetnya. Itu aja kalau benar-benar bisa istiqomah, investasi yang paling berharga. Dan pahalanya akan terus mengalir. Tadi kan hadisnya sudah kita bahas. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata 'amalu." Jika anak Anda meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya. Di antaranya wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita transfer. Dan dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, "Man dalla 'ala huda kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'un." Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Dia mendapatkan pahala followersnya. Kita mengajarkan orang itu sholat, kita dapat pahala sholatnya tanpa mengurangi pahala orang tersebut, tanpa mengurangi pahala followersnya yang ikutin dia, muridnya yang dia ajarkan. Antum ngajarin sholat ke anak antum, maka setiap dia sholat antum dapat pahala. Anak antum nggak kekurangan pahala, itu full. Dia dapat 100%, antum dapat 100%. Itu nggak usah muluk-muluk, itu aja dulu. Pokoknya sholat harus dari saya. Jangan semuanya guru ngaji. Kapan kita dapat investasi? Guru ngaji itu yang susah-susah aja, yang simple saya, yang prinsip itu saya. Kan gampang, ngajarin sholat kan gampang. Atau investasinya tuh murah meriah. Atau tinggal ikut kajian tentang sifat sholat Nabi, atau dorong sehari tentang sifat sholat Nabi SAW, nggak bayar pula, nah gitu. Hadis sifat salat Nabi bayar nggak? Nggak. Habis itu ngajarin ke istri dan anak. Dicek gimana cara rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud. Terus anak kalau sekolah doa iftitah sama antum. Kalau susah Allah ba'id baini wa baina khotoyaya, cari yang gampang aja. Terus doa ruku, coba. Papa pengen dengar doa rukunya gimana? Subhana rabbil azim, betul. Lalu doa pas i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, itu dicek, itu dakwah. Lalu cara sujudnya, sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, pastikan keningnya itu nempel, hidungnya nih kadang-kadang orang banyak salah hidung nggak nempel, padahal kan Nabi perintahkan kita untuk nempelin hidung. Lalu jari, jemari kaki, telapak tangan dicek. Lalu duduk di antara 2 sujud. Begitu anak kita sholatnya benar, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melakukan sholat. Maka setiap anak dan sholat subuh kita dapat pahalanya. Anak sholat zuhur kita dapat pahalanya. Anak sholat asar kita dapat pahalanya. Anak sholat maghrib kita dapat pahalanya. Anak sholat isya kita dapat pahala. Jadi setiap hari kita dapat pahala sholat. Kita dapat 2 pahala sholat subuh, 2 pahala sholat zuhur, 2 pahala sholat asar, 2 pahala sholat maghrib, 2 pahala sholat isya. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 17, ya.
Berarti 18 sholat subuh, 18 sholat zuhur, 18 sholat asar, 18 sholat maghrib, 18 sholat isya. Terus istri diajarin, ajarin sholat, masya Allah. Coba aku lihat gimana kamu sholat didengerin. Maka kalau istri bisa ngerti sholat dari kita, maka setiap beliau sholat kita dapat pahalanya. Itu lagi sama. Kita dapat pahala sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya. Lumayan kan? Itu kalau istrinya 1, kalau istrinya 4, 5. Istri 4, anak 17. Oh, luar biasa tadi kan. Katanya anaknya 17. 17 kalau 4 berapa tuh? 21. Tambah antum 22. Ya. 22 pahala sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Gimana ibu-ibu, setuju nggak? Kok nggak setuju ibu-ibu? Pahala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah muluk-muluk ngumpulin orang satu RT, ini aja yang ada dekat kita deh. Tapi aku harus tahu ilmunya dulu, gitu loh. Anak-anak kalau bisa Al-Fatihahnya dari kita, jangan dari guru ngaji. Guru ngaji itu yang ribet-ribet aja, yang infak syafawi, itu guru sama tilai, itu guru ngaji. Tapi masa Al-Fatihah guru ngaji juga? Kita dong. Kalau anak kita bisa Al-Fatihah dari kita, ya Allah, 17 kali kita dapat pahala minimal. Minimal dia baca 17 kali Al-Fatihah. Nah, pemantapan, penyempurnaan tajwidnya baru tuh urusan guru ngaji. Al-Fatihah kita dicek gimana nih bacaan alhamdulillahnya benar enggak. Nah, gimana kita bisa ngajarin Al-Fatihah ke anak kalau kita nggak bisa baca Al-Fatihah? Maka kita harus belajar, kita harus kaji. Yang simpel-simpel gitu dulu lah. Terus yang paling penting tentu saja, ini istri sama anak-anak harus tahu konsep la ilaha illallah dari saya. Perangin tuh makna la ilaha illallah. Karena itu kan pahala terbesar. Saya ingin tanya, amalan yang pahalanya paling besar itu apa? Salat. Bukan la ilaha illallah, itu yang paling besar. Dan itu nggak boleh terpisah dari jasad manusia 1 detik saja dalam 24 jam. Kalau terpisah, saya ingin tanya, kalau antum meragukan Allah 1 detik, sampai yakin kufur kepada Allah, itu kan keluar dari Islam. Itu harus menempel di dalam hati kita. Itu keluarga, anak, istri harus tahu dari kita. Itu target. Terus itu dapat pahala. Anak sholat, kita lagi ketiduran, yang bangun anak, dia tahajud, kita dapat pahala. Ini luar biasa. Jadi mulai dari yang paling kecil, jadi semua yang ada di sini itu bisa jadi. Nggak harus jadi mubalik kan? Sesuai dengan kapasitas kita dan mulai dari skup yang paling kecil. Nggak usah bicara macam-macam dulu deh. Anak, istri. Kalau ibu-ibu, suami di dalamnya sama anak. Dan nggak perlu, kadang-kadang kan nggak perlu menyampaikan apa hafal hadis. Benerin gerakan sholat kan bisa langsung secara praktikal. Dicek anak-anak. Itu pahala luar biasa. Setiap dia sholat kita dapat pahala. Setiap dia baca Al-Quran kita dapat pahala.
Setiap dia bertauhid, kita dapat pahala. Itu investasi. Lalu nanti itu kan dia bisa sholat dari kita. Anak kita nanti nikah, punya anak. Nah, ajaran kita kan diajari lagi ke cucu kita. Pahala lagi, ya Allah. Itu investasi ya, hadirin. Karena kan kalau kita cetak anak yang soleh, maka dia akan ajarkan ke anaknya. Karena dia merasakan benar ajaran papa mamanya itu dapat sangat berharga sekali. Dan dia rasakan kebaikannya di kehidupan dia. Ketika seorang bertauhid, hidupnya akan lempeng, lancar, nyaman, bahagia. Ini ajarin ke anak-anaknya, ke cucu kita, dapat pahala lagi. Nanti cucu kita ajarin ke cicit kita, pahala lagi. Cicit kita ajarin ke cicit itu, bawahnya cicit apa? Cucu. Anak cicit. Ya, anak cicit kita dapat pahala lagi. Anak cicit kita ngajarin ke cucu cicit, dapat pahala lagi. Cucu cicit ngajarin ke cicit-cicit. Oh, luar biasa. Itu investasi. Itu aja nggak terasa tuh, itu rekening pahala kita di kuburan full. Lalu terus. Itu kalau anak cucu cicit kita orang biasa. Coba kalau satu jadi ustaz aja, dapat lagi. Satu jadi DKM masjid, akhirnya dia yang menciarkan. Oh, itu pahalanya lebih luar biasa lagi. Satu di antara mereka jadi koordinator kajian, lebih dahsyat lagi. Ini rugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kelas akselerasi ya. Kita ini kalau ngandarin sholat kita, apa sih sholat kita? Dan mungkin kan nggak semua kita baik dari awal. Ada yang masa lalunya kelam, baru nginjet masjid itu usia 32 tahun. Baru tahu arah kiblat di usia 39 tahun. Karena nggak pernah sholat. Itu benar loh. Itu pernah pas lagi ada di pelataran Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram nih, bukan Salman Al Farisi. Ini Masjidil Haram. Pas lagi berdiri di sana, terus ada orang Arab datang nanya, mohon maaf Pak, arah kiblatnya kemana ya? Lah, kalau foto itu bilang itu Masjidil Haram, nanya arah kiblatnya kemana? Nggak tahu di arah kiblat. Itu Masjidil Haram. Saking nggak pernah sholatnya, saking nggak ngertinya. Hanya arah kiblat di mana? Di Masjidil Haram. Itu kan pertanyaannya nggak pakai perasaan. Arah kiblat. Nah, sekali lagi hadirin sekalian, ini dosa kita tambah hari tambah numpuk. Dosa itu kepastian loh. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Sedangkan amal ibadah kan nggak pasti. Oke, kita sholat. Siapa sih yang jamin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau diterima berapa persen sih? Siapa setiap sholat selalu khusyuk? Kalau khusyuk, apakah kita khusyuk 3 rakaat full khusyuk tadi pas maghrib? Ada yang cuma di 2 rakaat doang khusyuknya. Ada yang cuma di 1 rakaat. Ada yang cuma pas di tahiyat akhir baru khusyuk. Ada yang pas mau salam baru ingat dia sedang sholat. Kita butuh dakwah hadirin. Ini yang mendongkrak pahala kita. Karena kalau nganterin ibadah pribadi kita tuh jauh deh, nggak ada apa-apanya pula. Dengan dakwah kita bisa mendapatkan pahala orang yang berinfak 1 miliar gitu. Kita nggak punya duit, tapi kita kasih hadis sama seorang kaya, dia terbuka, dia sumbang 1 M, dapat pahala ibadah.
Dengan dakwah kita bisa dapat pahala haji setiap tahun. Kita jelaskan pentingnya ibadah haji, orang terduga berangkat. Tahun depannya ada yang berangkat lagi, haji setiap tahun. Padahal kita mah di Kampung Ambon terus gitu, di Pulau Mas terus. Tapi karena kita punya program di masjid gitu ya, atau suka kasih artikel ustaz, atau mungkin yang ngobrol-ngobrol sama keluarga pentingnya ibadah haji, akhirnya terduga, iya gue harus berangkat nih tahun ini, berangkat, gue harus daftar nih, dapat banget tiap tahun dapat pahala ibadah haji. Dengan dakwah kita bisa dapat pahala umroh mungkin 3-4 kali dalam setahun, karena nyampain terus pentingnya umroh. Kita punya teman-teman yang kaya Pak, daripada ke Singapura, daripada ke Amerika, daripada ke Paris, mereka ke Mekah. Oh iya betul, berangkat pahala umroh. Jadi ini luar biasa. Hidup kita cuma sekali, dosa udah banyak, start kita terlambat, maka kita harus pakai kelas akselerasi. Apa kelas akselerasi? Dakwah. Dan nggak usah muluk-muluk, mulai dari skop yang paling kecil. Baru setelah keluarga kita berikan perhatian, mulai masuk ke masjid, mungkin buat majelis taklim dan seterusnya. Tapi ingat, harus pakai ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak boleh ngisi kajian. Karena syarat mutlak isi kajian harus punya ilmu, dia punya kapasitas. Apalagi kalau sesi tanya jawab, itu haram bagi orang awam, haram. Dengan kesepakatan ulama usul fikih, orang awam tidak boleh buka sesi tanya jawab, hukumnya haram. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang awam itu bertanya, bukan ngejawab. Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Mubarak, min asyrafis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Salah satu tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Apa sih maksud orang-orang kecil? Apa berkaitan dengan berat badan? Enggak. Orang kecil itu ada dua. Yang pertama, orang-orang yang menyimpang. Yang kedua, dia nggak menyimpang, tapi dia nggak punya kapasitas ngajar, nekat ngisi ceramah. Dia nggak punya kapasitas ilmu, nekat ngisi kajian. Itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gimana Pak Ustaz? Nggak usah jadi materinya, jadi koordinatornya, jadi tukang parkirnya, jadi tukang gulung kabelnya. Oh itu luar biasa. Jadi tukang ngirim undangan kajiannya, buat program. Nah itu kita di sana tuh. Seperti misalnya kajian kita malam hari ini. Saya nggak boleh mengklaim ini kajian saya dan saya berjasa, nggak bisa. Ini kalau mic-nya nggak nyala, kira-kira kajiannya nyaman nggak? Nggak bisa. Jadi yang bagian pastikan mic itu berfungsi dapat pahala. Kalau tuh pintu gerbang masih digembok, kira-kira kita bisa masuk nggak? Enggak. Jadi semua punya andil. Ini kajian kita bareng-bareng. Dan semua orang yang berpartisipasi dapat pahala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bisa, kalau di skup yang lebih luas, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita dukung, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan ini nggak ngabisin waktu kok. Kita dikasih 7 kali 24 jam ada, bisa banyak waktu. Kita nongkrong aja kadang-kadang habis 3 jam 4 jam nggak ada manfaatnya.
nonton 5 jam nggak ada manfaatnya, mendingan ini. Kita nggak bisa, ya saya bagian bawain aqua aja deh, bawain aqua. Saya bagian yang beresin sendal di bawah, beresin sendal di bawah. Saya bagian yang jaga motor biar nggak hilang, jaga tuh motor. Itu apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kata ulama fikih, sarana hukumnya seperti tujuan. Namun lagi-lagi harus dalam bingkai ilmu. Pengajiannya harus benar. Yang disampaikan Al-Quranul Karim, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dipahami dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai yang kita dukung pengajiannya menyimpang, karena ini Nabi marah. Dalam hadis Muslim apa kata Nabi SAW? La'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang memfasilitasi pembuat kerusakan. Dan ulama hadis dan ulama fikih mengatakan pembuat kerusakan itu kerusakan secara fisik, merusak gitu ya, ngebabak hutan, ngerusak, ngebom terumbu karang, merusak, atau merusak agama masyarakat dengan pemikiran yang menyimpang, ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang ekstrim, atau bebas sebebas-bebasnya. Ternyata yang dibawa hadisnya palsu. Itu bahaya. Itu semuanya kena, bukan hanya pematerinya. Karena Nabi mengatakan la'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang yang memberikan tempat, memfasilitasi para pembuat kerusakan. Dan ulama mengatakan merusak agama masyarakat itu lebih fatal daripada merusak alam. Karena kalau alam paling hancurnya di dunia, tapi kalau agama hancur, alam kubur dan akhirat selesai. Makanya itu yang perlu kita pastikan, harus pakai ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah. Karena investasi kita kalau salah, akibatnya fatal. Man dalla 'ala dhalalah, barang siapa yang memberikan petunjuk, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kesesatan, fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha, maka dia berdosa dan dosa pengikutnya dia yang nanggung juga, tanpa mengurangi dosa-dosa pengikut-pengikut tersebut. Jadi kalau kita buat pengajiannya menyimpang, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu kita ikut kena tuh. Ada satu jamaah terinspirasi dengan kajian tersebut. Oh, berarti semua agama sama ya. Mulai detik ini, itu keyakinan saya. Maka setiap panitia dapat dosa orang tersebut. Itu kalau satu yang kena, yang jatuh dalam kesesatan. Kalau ada 50 jamaah gimana? Itu dosa, dan dosa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita camkan. Ini investasi luar biasa. Karena kalau Anda baca Al-Quran, kita khataman per berapa hari sekali hadirin? 3 hari ya. Bagus. 3 tahun. Khataman kita tuh nggak ada apa-apanya di balik ulama. Tahajud kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau tahajud kaki beliau sampai bengkak, masya Allah. Jadi gimana nggak bengkak? 1 rakaat al-Baqarah hatta tawaqqafat qadamah
kaki beliau bengkak. Itu masih dakwah. Siapa di antara kita kalau tahajud kakinya bengkak? Ada? Nah, ada. Pasang taburan. Iya. Ya itu mah baca sulhu juga bengkak. Nah ini kita yang bacanya sulhu kuliah. Nah ini sisi lainnya dakwah nih, ngajak orang. Dan yang paling pertama itu kan di keluarga dulu, anak-anak, cucu yang punya cucu. Baru semampu kita di luar kita dukung. Gitu. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Apa yang kita bisa sampaikan kita sampaikan. Arahkan umat ke ahli ilmu, duduk di majelis ilmu, sehingga dapat pencerahan dan kita dapat pahala. Ini luar biasa. Dan begitu kita meninggal, jamaah pengajian kita, di mana kita jadi DKM-nya atau koordinatornya dapat hidayah, itu pahala ngalir terus. Terus jamaah itu punya anak, diajarin ke anaknya, ngalir ke kita. Itu baru investasi yang sesungguhnya. Adapun properti hanya akan berakhir dan panas. Saya rasa ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Pada isya kita buka sedikit waktu untuk kasih tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin menutup materi kita pada kesempatan kali ini dengan menjelaskan salah satu sarana dakwah yang sangat efektif di masyarakat dan bisa antum terapkan tanpa harus mengeluarkan satu ayat di dalam Al-Quran, tanpa harus menghafal Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Berdakwahlah dengan akhlak yang mulia. Apalagi ketika kita berusaha berpenampilan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita mengenakan simbol-simbol Islam. Identitas sebagai seorang Muslim itu benar-benar terlihat dari penampilan kita, baik kita laki-laki maupun wanita. Maka camkan baik-baik, sadar atau tidak sadar, kita akan menjadi pusat perhatian masyarakat, atau kalau mau dikatakan pusat objek perhatian masyarakat. Kita menjadi duta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena penampilan kita yang sangat jelas, sangat gamblang menunjukkan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita adalah duta sunnah di masyarakat. Kita adalah orang yang menampilkan sunnah Nabi SAW. Jika kita berakhlak buruk, maka sunnah Nabi pun dilabeli negatif oleh masyarakat kita. Orang belagu banget ngaji di mana sih? Itu di Salman tuh, pengajian Salman yang jelek kan begitu. Namun kalau kita bisa menampilkan akhlak yang mulia, orang penasaran. Ini orang dulu belagunya minta ampun, nyebelin, omongannya kotor, kasar. Tapi sebenarnya di penampilan demikian, murah senyum, suka kasih salam, negor, omongannya santun. Siapa yang merubah dia? Oh, dia ikut pengajian. Di mana pengajiannya? Di Salman. Maka orang akan penasaran. Orang akan penasaran dan ingin belajar di pengajian tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berdakwah dengan akhlak, karena ini sangat efektif
Ini sangat menentukan. Pengalaman kita di dunia dakwah menjelaskan banyak jamaah baru datang bukan karena ustaznya, nggak kenal dia. Bapak datang, saya diajak teman, saya diajak tetangga, saya diajak saudara. Saya ingin tanya, kalau profil temennya nyebelin, ngeselin, utang nggak bayar-bayar, kira-kira dia mau ikut pengajian temannya tersebut nggak? Dia ikut kajian temannya karena ngeliat ini temanku nih tahun ini mau jadi alim ya, sholat ke masjid terus, hidupnya lebih tenang, keluar dari komunitas galawers yang ada di kantor. Wah, ini kayaknya bagus nih. Ini obatnya apa? Oh, dia ikut pengajian setiap Kamis malam datang. Tapi kalau akhlak kita buruk, akhlak kita tercela, bukan hanya kita mendapatkan dosa akhlak buruk, namun kita kena hadis Nabi SAW, inna minkum munafirin, di antara umatku, di antara kalian ada yang kerjaannya membuat manusia lari dari Islam, lari dari sunnah, fobi terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di antaranya karena akhlak kita yang buruk, akhlak kita yang jauh dari kata mulia, ngomong suka bohong, kalau bisnis berantakan, nggak punya etos kerja, bawa lari duit orang, kalau lewat nggak pernah salam, nggak nyapa, apalagi ramah. Berpikir gigi itu aurat, jadi nggak pernah dikasih senyum ke orang-orang. Masya Allah. Ini ngerusak dakwah, udah nggak baku, ngerusak aja sudah. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang yang berlari dari Islam. Allah Ta'ala bisawab. Jadi sekali lagi bisa jadi orang datang itu bukan karena si rusak, dan ini banyak sekali, tapi karena profil jamaahnya yang santun-santun, yang lembut-lembut, yang berakhlak mulia, sehingga tetangganya, temannya penasaran dan akhirnya hadir di kajian tersebut, dan pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, dan orang-orang yang berakhlak mulia tersebut mendapatkan pahala hidayah dari Allah. Jadi kalau misalnya orang datang karena akhlaknya, begitu datang kajiannya tentang sifat sholat Nabi, tergugah dia, akhirnya memperbaiki sholatnya, merevisi sholatnya, maka setiap dia sholat itu jamaah yang suka senyum-senyum itu dapat pahalanya, yang ramah itu dapat pahalanya, yang membuat dia melangkah ke majelis taklim dapat pahala sholatnya. Allahu Akbar. Ini saja bisa disampaikan. Lebih utama mana, hadiri kajian atau hanya nonton di YouTube? Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Nggak ada keraguan dari satupun ulama datang ke kajian lebih afdal. Apalagi kalau kajiannya di masjid. Kajian rumahan bagus, apalagi jika di sebuah tempat itu masjid masih belum bisa digunakan karena jadwalnya berkol, padat, dan sebagainya. Saya ingin tanya, lebih bagus rumah antum atau rumah Allah? Ya udah simpel aja di rumahnya. Atau kalau nonton YouTube di mana? Di masjid? Kan enggak, di rumah, di kantor. Iya jelas lebih bagus rumah Allah daripada kantor kita. Itu udah jelas. Siapa berani menganggap rumahnya lebih afdal daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum lagi dengan datang ke majelis taklim, mau di masjid atau di tempat lain, sekali lagi kita mendapatkan keutamaan yang nggak kita dapatkan kalau kita hanya sekedar nonton. Karena kan banyak hadis yang menjelaskan bahwa kita baru dapat keutamaan kalau kita berjalan.
kalau kita ngejar, kalau kita datang, contoh, man qada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimaka adalahu ka'ajri hajin tamil hajjatuh. Barang siapa yang berjalan pergi ke sebuah masjid atau majelis taklim, tidak ada keinginan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, kecuali dia mendapatkan pahala ibadah haji. Haji. Kapan dapat haji? Kalau jalan, kalau datang, bukan nonton, nggak ada nonton YouTube dapat haji. Jadi sekali lagi, dia dapat pahala, tapi beda, tidak sesempurna kalau dia datang. Belum lagi kalau antum datang, antum akan berkenalan, berinteraksi dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang ingin berbuat baik. Itu berkahnya beda. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa dakwah salah satu syarat harus berilmu, kemudian mengamalkan, dan selanjutnya menyampaikan kepada orang lain. Berilmu syarat mutlak. Kalau ilmu belum diamalkan, bolehkah disampaikan ke orang lain? Mohon penjelasan. Iya, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada pertanyaannya, Bapak yang bertanya atau Ibu yang bertanya. Yang pertama, bukan syarat berdakwah kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Enggak. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita tidak mengamalkan karena nggak mampu. Misalnya, kita memberikan penjelasan tentang ibadah haji, tapi emang nggak mampu naik haji, nggak punya duit, atau fisiknya nggak memungkinkan. Fisiknya nggak memungkinkan, sakit-sakitan yang nggak mungkin berangkat. Tapi untuk sekedar mengajak teman, mengajak keluarga untuk berangkat ke tanah suci, dia bisa. Maka sampaikan. Antum menghimbau teman antum untuk berzakat, padahal antum nggak pernah zakat karena memang nggak mampu. Dapat zakat sering, boleh nggak? Jelas boleh, karena kan nggak mampu, nggak ada masalah. Atau bicara sama teman bahwa poligami itu sunnah Nabi, tapi istiqomah dengan satu istri. Boleh apa nggak bicara poligami? Boleh, karena atau nggak mampu misalnya gitu ya. Atau yang lain lah, kan nggak harus diamalkan dulu gitu, nggak harus diamalkan dulu. Atau bicara kematian, udah diamalin dulu? Belum diamalin, gimana coba? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Pak Ustadz bicara tentang pertanyaan dalam umur. Emangnya Pak Ustadz belum ngamalin? Kan repot kalau begitu, hadirin sekalian. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, memang kita tidak mengamalkan karena kelalaian kita. Kata para ulama, tetap harus disampaikan. Jadi kita bicara tentang berbuat baik kepada istri, tapi kalau di rumah galak gitu, kasar sama istri. Apakah kita tidak menyampaikan hal tersebut? Jawabannya disampaikan tetap. Kenapa demikian? Kata para ulama, satu dosa lebih baik daripada dua dosa. Satu kesalahan lebih baik daripada dua kesalahan. Kan begitu. Nggak sedekah, kesalahan bukan kesalahan. Itu satu kesalahan. Nggak berdakwah, kesalahan atau tidak? Kesalahan. Itu dua kesalahan. Daripada dua kesalahan, mendingan satu kesalahan. Nggak sedekah tapi ngajak orang sedekah, itu kan satu kesalahan. Bisa dipahami tidak? Hanya saja yang perlu dicamkan, power dari dakwahnya pasti berkurang. Kekuatan dan keberkahannya beda. Orang yang tahu itu kemungkinan besar nolak, yang cuma omdo gitu ya, cuma ngomong doang. Ya itu resiko Anda nggak ngamalin gitu loh. Tapi tetap Anda harus sampaikan. Jadi tetap disampaikan, tapi jangan salahkan ya. Tapi salahkan diri Anda kalau kekuatan penyampaian Anda lemah di telinga pendengar atau di mata pendengar. Karena pendengar akan membandingkan antara ucapan kita dan
amalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kajian Ustaz di YouTube kalau kita share ke Facebook yang mendapatkan menyebarkannya mendapatkan pahala, misal kajian 1 miliar satu hari kita mendapatkan dapat pahala, intinya gitu. Dapat pahala itu kan nyebarin, tadi udah kita katakan nggak harus jadi pemateri, jadi tukang parkir di kajian itu dapat pahala kalau niatnya ikhlas. Nyebarin itu bagus, tapi pelajari fikih dulu gitu. Dan semua kajian bisa kita share kemanapun. Tapi kalau kajian-kajian yang umum seperti judul ini, itu nggak ada masalah disebarkan kemanapun. Tapi saya ingin katakan, tidak semua tema cocok disebarkan ke setiap grup dan lain sebagainya. Ada fikihnya. Hari Minggu besok saya ada kajian tentang masalah adab dan hukum yang berkaitan dengan medsos dan share-share seperti ini. Dan mungkin kita akan bicara panjang lebar di sana. Jadi ada kaidah-kaidah dan banyak sekali yang keliru dalam masalah ini. Dikit-dikit share, harus ada kaidah. Bisa jadi share kita itu dapat dosa dari Allah. Dan masalah ini panjang, insya Allah hari Minggu kita akan bahas di blog expert, insya Allah. Kami hendak bertanya, Ustaz yang mulia, Ustaz kami yang mulia, semoga Allah selalu menjaga Anda. Terima kasih. Kayaknya saya tidak sampai seperti itu deh. Tapi jazakallah atas akhlak agung dan semoga Allah menjaga kita semua. Bagaimana jika orang tua sangat hendak memiliki anak yang hafal Quran, padahal kami belum hafal Al-Quran? Mohon nasihat dari Anda, semoga Allah membalas dan baik antum dan kebaikan antum. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini campur agar orang tuanya juga ngafalin Quran. Kadang-kadang kita punya obsesi anak hafal Quran, kitanya nggak pernah ngafalin Quran. Juz 30 aja nggak khatam-khatam. Iqra 4 aja belum tamat. Ini kan nggak boleh seperti itu. Itu poin yang pertama. Jadi kita pun harus punya program ngapalin, walaupun benar udah faktor U Pak Ustaz. Tapi kan faktor U bukan berarti tidak berusaha. Walaupun tuh Al-Kautsar lupa, terus hafalin tiap hari, nggak masalah. Walaupun apa kita mentoknya di Al-Kautsar lagi, nggak masalah. Yang penting usahanya, bukan hasilnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya tahu ada seseorang, dia punya 6 anak. Semua anaknya bisa baca Al-Quran di usia 4 tahun dan hafid Al-Quran di usia 6 tahun. Semuanya, ke-6-6-nya. Dan yang menariknya, tidak ada satupun yang dipondokkan. Semua hafal Quran di rumah melalui ibu mereka. Terus caranya gimana? Caranya mereka punya kurikulum. Mereka survei ke pondok-pondok tahfidz yang bagus-bagus. Minta formulanya. Lalu diracik ulang sesuai dengan kondisi anak-anak dan waktu mereka. Lalu disiplinnya luar biasa. Dan yang menariknya, ibunya nggak hafal Quran. Iya, ibunya nggak hafal, tapi ibunya punya konsep, punya kurikulum dan disiplin. Jadi semuanya hafal Quran. Jadi ini khususnya ibu-ibu yang ada di belakang. Ibu-ibu tidak diwajibkan bekerja, mencari nafkah, dan tidak dianjurkan untuk sering-sering keluar. Itu bukan nonton film Korea di rumah, bukan kerjanya arisan ke sana dan kemari, belajar.
persiapkan formula buat anak-anak. Itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan memakai behel mengingat akan berdampak progres dokter bentuk bukan nantinya, tapi misalnya ada masalah dengan gigi dan dokter mengajarkan pakai behel, harus bagaimana Pak Ustaz? Dari info yang saya dapatkan dari dokter gigi, bahwa memakai behel itu fungsinya memperbaiki letak gigi dan memperbaiki kualitas fungsi gigi dalam mengunyah dan lain sebagainya. Jadi pakai behel itu intinya bukan estetika, tapi memperbaiki letak dan fungsi gigi. Kalau demikian insya Allah nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita menyerah dalam menuntut ilmu, pergi taklim ketika kita merasa sudah letih secara fisik, padahal semangat ada, tapi tenaga sudah seperti bekerja kelelahan? Bagaimana solusinya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, terima kasih Joko. Yang pertama gini loh. Yang pertama, kalau cuma sekali-sekali seperti ini nggak ada masalah. Kita punya kajian rutin, suatu ketika di Kamis malam capek banget, akhirnya kita putuskan untuk istirahat. Itu jelas ada masalah. Yang jadi masalah kalau rutin demikian gitu, akhirnya nggak pernah datang dan resign dari majelis taklim. Kalau itu jadi yang perlu kita perhatikan, kita nggak harus datang ke majelis taklim setiap hari, nggak ada dalam setiap hari ngaji. Tapi dikembalikan, kita harus punya kajian rutin, itu yang pertama. Dan frekuensinya tergantung kemampuan kita. Kalau saran saya dari hadis Bukhari, minimal seminggu sekali kita punya kajian. Itu minimal. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau sampai seminggu sekali saja nggak sempat, nggak punya waktu atau kecapean terus, berarti ada yang salah dengan aktivitas kita. Ada yang salah, itu pasti. Allah kasih kita 7 kali 24 jam. Kalau kita nggak bisa ambil 2 jam, 7 kali 24 jam itu berapa? Kali 7 kali 24 jam berapa? 24 kali 8, 2, 98 kan? Iya kan? 98 ya? 7 kali 2, 14, 168. Bayangkan, antum punya 168 jam. Antum nggak punya waktu 2 jam? Hebat banget. Nabi aja kalah. Ada yang lebih sibuk dari Nabi? Aku sibuk ya Pak Ustaz. Ada lebih sibuk dari Nabi? Ada siapa sih? Nabi Rasul, kepala negara. Antum RI 1, bukan kan? Nabi pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan, dirangkap langsung. Atau menteri? Bukan juga. Nabi punya 9 istri. Istri itu berapa? Cuma 1. Ada yang jomblo lagi. Lalu nggak punya waktu untuk belanja. Itu kelewatan. Kelewatan. Itu berarti ada yang salah dengan aktivitas kita. 168 jam. Nggak punya waktu 2 jam. Itu bukan kecapean, itu hukum dunia, dan mengedepankan dunia daripada akhirat. Dan dunia gak ada habis-habisnya. Dan itulah mungkin yang membuat hidup kita gak berkah dan kecapean terus, karena kita gak punya waktu untuk Allah. Kita gak punya waktu untuk firman Allah. Kita gak punya waktu untuk hadis-hadis Nabiullah. Gimana hidup kita mau berkah? Dan hidup ulama berkah. Sebagian para ulama itu kerja sehari cuma 2 jam, 3 jam, dan semua dapat berkah karena mereka punya waktu untuk Allah. Intinya kan bukan kuantitas tapi kualitas. Keberkahan itu penting, punya waktu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kerja terus nggak kerja juga, ngaji terus nggak kerja juga salah. Ini
hendaknya proporsional. Proporsional itu mengedepankan akhirat seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan keluarga kalau milih Ustaz itu jangan sembarangan? Adabnya jika mereka semua Ustaz sama. Dan bagaimana adabnya jika kita berada di tengah-tengah kajian keluarga, tapi pematerinya mengajarkan hal yang tidak sesuai sunnah jazakallahu khairan. Iya. Menurut mereka semua Ustaz sama. Ini kan nggak ilmiah sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Waktu saya kuliah saja, itu ada yang dapat nilai fikih 4, ada yang dapat nilai fikih 5, ada yang nilai fikihnya 6, ada yang nilai fikihnya 7, ada yang nilai fikihnya 8, ada yang nilai fikihnya 9, ada yang nilai fikihnya 100, ada yang IPK-nya 3,5, ada yang IPK-nya 4,2, ada yang IPK-nya 4,5, ada yang IPK-nya 4,8, karena Saudi itu IPK 5, bukan 4, 5. Itu beda. Karena nggak ada ceritanya Ustaz sama tuh nggak ada. Itu yang satu kelas. Yang satu kelas saja beda. Belajarnya sama, soal ustaznya, syekhnya sama, pelajarannya sama, kurikulumnya sama, jamnya sama. Itu hasilnya beda. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan semua ustaz itu sama? Ini ucapan yang tidak ilmiah. Saya ingin tanya kepada antum, kalau jempol antum cantengan, kira-kira antum pilih-pilih dokter atau terserah pilih dokter yang mana? Nah, pilih dokter nggak? Karena antum pilih dokter. Kira-kira kalau tuh dokter mata, antum serahkan jempol antum nggak? Nah, ini masalah jempol, JEJMPO, jempol. Itu kita milih-milih dokter. Nggak semua dokter kita serahkan jempol kita. Masa alam kubur kita serahkan kepada setiap pihak? Masa hari kiamat kita serahkan kepada setiap pihak? Masalah fisik bisa selektif. Masalah nasi uduk kita serahkan ke setiap pihak. Enggak, kita punya langganan tuh nasi uduk yang isinya cuma nasi, bawang goreng, sambal pecel, sama bakwan. Itu aja beda. Rasa nasi uduk sama atau beda? Beda. Membuat nasi uduk tuh beda. Itu nasi uduk masa usah sama semua? Nggak mungkin lah. Kita beli nasi uduk kan nggak enak, yang itu aja. Tuh pilih-pilih. Nasi uduk aja pilih-pilih. Beli gorengan aja milih-milih. Masih ilmu agama nggak milih-milih. Ini gorengan atau milih? Masa firman Allah lebih rendah daripada gorengan? Semuanya sama? Nggak mungkin, mustahil. Hadirin yang dirahmati, ini masalah akhirat kita, masalah surga neraka. Masa kita nggak selektif? Masalah surga neraka. Kalau kita salah, neraka. Dan ini beda untuk mengetahui atau efek makan nasi uduk yang tidak selektif itu gampang. Habis makan atau buang-buang air, ini berarti tempatnya nggak bagus, kan gitu ya. Besok jangan makan di sana, selesai. Tapi kalau salah Ustaz, banyak orang baru tersadar di alam kubur. Di saat taubat sudah tidak berlaku, istighfar sudah tidak ada gunanya, sudah nggak bisa sujud, sudah nggak bisa ruku.
Dan nanti di akhirat mereka semua cuci tangan. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab, kata Allah. Dan ketika semua pemimpin, semua tokoh, semua guru itu semua cuci tangan dari pengikutnya, dari jamaahnya, dari followersnya. Ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah. Semuanya cuci tangan. Enggak ada yang mau kenal. Kan ustaz yang ngajarin itu, ustaz yang nggak ngajarin apa-apa. Kan saya udah nanya waktu itu, ini sunnah apa? Enggak sunnah. Kata ustaz sunnah. Yang mana ini saya nggak tahu. Semua cuci tangan nanti. Makanya ini aja, kasih analogi aja. Hanya gorengan aja. Jadi kalau beli nasi uduk milih-milih enggak? Kalau mau beli pecel milih-milih apa enggak? Ini pecel. Kalau beli gado-gado milih-milih apa enggak? Masa gado-gado milih-milih? Ini surga neraka kita enggak selektif. Allah Subhanahu. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan bagaimana? Oh, satu lagi. Adabnya jika kita berada di tengah kajian keluarga tapi pematunya menganjurkan hal tidak sunnah. Coba kasih pertanyaan yang kritis. Kasih pertanyaan kritis. Pak Ustaz tadi Pak Ustaz ngajarin ini bagus banget nih Pak Ustaz. Kalau boleh tahu darinya surat apa ya? Hadisnya riwayat siapa ya? Jadi begitu. Jadi Pak Ustaz saya mau tanya, yang Pak Ustaz sampaikan tuh alhamdulillah saya baru dengar, bagus banget. Kalau boleh tahu itu hadisnya yang mana ya Pak Ustaz? Gitu. Jadi aja berpikir kritis. Allah taala saya rasa cukup. Subhanallah,